Salam dan selamat pagi. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya Ibu Erniati Caronge SPD MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Baik, perkenalkan nama saya Noviana Christine dengan NIM 1902361201016, kelas A semester 3, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andi Jemma 2021. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Bagian yang kedua yaitu langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Ada dua macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu. Yang pertama itu metode alokasi langsung, kedua metode alokasi bertahap yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama metode alokasi kontinu, kedua metode aljabar, dan yang ketiga metode urutan alokasi yang diatur. Langkah yang ketiga itu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Bagian yang ketiga yaitu penyusunan anggaran BOP per departemen, yaitu yang pertama penafsiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penafsiran biaya overhead tidak langsung departemen. Ketiga, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Bagian keempat, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasi BOP pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara berikut ini. Yang pertama, metode alokasi langsung. Dalam metode ini, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode yang kedua yaitu metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Bagian yang kelima yaitu analisis selisih BOP per departemen, yaitu jika tarif biaya overhead telah ditentukan pada awal tahun, maka selama tahun anggaran pesanan atau produk yang diolah dalam departemen produksi dibebani dengan biaya overhead atas dasar tarif tersebut. Biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dan dicatat selama tahun anggaran tersebut agar supaya pada akhir tahun dapat dilakukan pembandingan antara biaya overhead yang dibebankan berdasarkan angka taksiran dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Bagian yang keenam yaitu akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan. Yang pertama itu pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Ketiga yaitu penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Keempat yaitu perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Bagian yang ketujuh yaitu penentuan tarif BOP dalam metode variabel costing. Tarif biaya overhead pabrik variabel per departemen dihitung dengan beberapa langkah. Yang pertama itu BOP langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua yaitu BOP variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dan departemen produksi. Yang ketiga yaitu BOP variabel departemen produksi setelah ditambah dengan BOP variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel.
Nah, pada bagian yang ke-8 atau yang akhir yaitu akuntansi BOP dalam metode variable costing. Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing berbeda dengan akuntansi biaya yang sama dengan metode full costing. Perbedaan tersebut terletak pada yang pertama, yaitu dalam metode variable costing, BOP perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua yaitu karena metode variable costing menghendaki pemisahan biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga yaitu BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah BOP variabel. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.